Oke, eh, di dalam tahun ini, tahun 2020, Keuskupan Agung Jakarta membuat satu tema besar, yaitu kita adil bangsa sejahtera dengan mengamalkan Pancasila, dan ini merupakan sila kelima dari Pancasila ya, keadilan sosial. Tujuan dari tema besar ini adalah ajakan kepada setiap umat beriman untuk berjuang menegakkan keadilan agar kesejahteraan bangsa tercapai. Ya, itu tujuan daripada tema besar itu. Ajakan kepada kita semua umat beriman untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan agar kesejahteraan bangsa tercapai. Dan semua permenungan kita selama BKSN ini semuanya akan terwujud atau bermuara di dalam satu tindakan nyata. Jadi semua ini harus kita renungkan, 4 subtema ini harus kita renungkan, dan wujudnya harus diwujud nyatakan di dalam satu tindakan nyata. Tema ini sangat tepat ya pada masa pandemi ini, karena diperlukan pada saat-saat pandemi ini diperlukan suatu tindakan nyata agar kita semua bisa menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Jadi tema daripada BKSN bulan ini atau tahun ini adalah menjadi saudara yang adil. Ini nggak kelihatan ya? Menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Kelihatan nggak, Tante? Ya, ini. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan. Soalnya tadi ketutup sama apa gitu. Jadi menjadi saudara yang adil di masa pandemi adalah tema besar daripada BKSN ini. Jadi ini sangat cocok ya pada masa pandemi ini, tema ini kita akan merenungkan dan diwujud nyatakan di dalam satu tindakan yang nyata. Di dalam Mazmur 82 ayat 3 dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Keadilan saya kasih warna merah ya, saya kasih warna merah. Jadi keadilan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita minta dari arah Allah, karena itu adalah rahmat ya. Keadilan adalah rahmat dari Allah, makanya kita bisa minta kepada Allah ya. Dan jadi kita semua diajak untuk menyadari bahwa keadilan itu bukan sebuah teori aja, tetapi adalah walaupun keadilan itu sulit dicapai ya, sampai saat ini kita nggak melihat keadilan yang sukses ya, tapi dengan usaha yang keras kita berusaha untuk menciptakan keadilan. Kita berusaha untuk menciptakan keadilan ya, dengan turut ambil bagian di dalam segala keadaan, baik buruk ataupun keadaan yang terpuruk seperti saat ini. Jadi kita diminta untuk ikut ambil bagian, walaupun keadilan ini kelihatannya sulit, tapi kita diminta untuk ikut ambil bagian ya, dengan segala kemampuan kita, dengan segala yang ada di dalam diri kita, apapun situasinya ya. Jadi keadilan adalah suatu kekuatan dari Allah untuk memulihkan kondisi manusia, memulihkan kondisi baik itu manusia maupun dunia saat ini, lingkungan hidup ya. Jadi keadilan supaya kita juga bertindak adil kepada makhluk-makhluk lain selain manusia ya, makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan keadilan ini terus diperjuangkan oleh gereja, sampai dengan saat ini, dengan konsisten diperjuangkan oleh gereja. Seterusnya, mungkin sampai akhir zaman ya, sampai akhir zaman akan diusahakan terus oleh gereja. Jadi apa sebenarnya yang dikehendaki Allah di dalam relasi dengan umatnya? Jadi Allah menghendaki apa sebenarnya di dalam berelasi dengan umatnya? Dengan mewabahnya COVID-19 ya, pandemi yang sekarang ini, sebenarnya kita nggak diharapkan untuk berpangku tangan dan diam aja, karena mungkin kita juga mengalami hal yang efek daripada pandemi ini, ya.
Jadi kita nggak diharapkan untuk berpangku tangan. Karena apa? Yang diharapkan dari Allah itu apa? Dikatakan di dalam Perjanjian Baru, Yesus bilang, hukum yang terbesar waktu orang-orang Farisi bertanya, apa sebenarnya hukum Allah apa hukum yang terbesar? Allah bilang hukum yang terbesar adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua yang tidak kalah besarnya adalah kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Jadi Allah menghendaki kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi pada masa pandemi ini kita diharapkan untuk berbuat sesuatu, apapun keadaan kita. Ya, bahkan mungkin kita juga mengalami efek daripada pandemi, kita diharapkan untuk mengasihi sesama. Jadi masa pandemi ini jangan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak berbuat apa-apa. Untuk tidak peduli kepada sesama. Mengapa? Mengapa kita diminta untuk tidak berpangku tangan, tapi harus peduli, tetap harus peduli, ya kan? Karena ingat waktu Yesus memanggil muridnya, waktu dia melihat janda miskin yang memberikan sedekah dengan uang 1 duit, ya. Pada saat orang-orang memberikan persembahan, semuanya nggak bunyi. Tapi pada saat janda miskin itu memberikan persembahan, lalu bunyi, cendung gitu ya, uang logam berbunyi di dalam. Lalu semua orang ngeliat ya, kalau kita di gereja, ada yang kasih persembahan, ngasih uang logam, pasti tangannya masukin ke dalam-dalam, supaya nggak bunyi, cering gitu ya. Nah, janda muda itu memberikan 1 duit. Ya, 1 duit itu sama dengan nafkah dia 1 hari. Jadi dia memberikan seluruh nafkahnya hari itu dibuat persembahan kepada Tuhan. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, mari lihat. Ya. Persembahan yang terbesar adalah persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini. Karena apa? Karena dia memberikan semua penghasilannya selama sehari. Seluruhnya, nggak ada sisa. Dan keadaannya itu bukan orang kaya, dia janda miskin. Dan dia memberikan seluruh penghasilannya selama sehari. Itu yang dikehendaki Tuhan, itu yang dipuji sama Yesus, ya kan? Nah, itu mengapa kita juga harus belajar dari situ bahwa di dalam masa pandemi ini kita juga diharapkan untuk berbuat sesuatu. Kita tidak perlu menunggu sampai kita itu keadaannya sudah pulih kembali, sudah lebih baik, sudah lebih banyak uang atau apapun. Tapi saat ini kita diminta untuk melakukan sesuatu. Ya, menjadi saudara bagi sesama. Itu yang diharapkan. Dan kesempatan inilah, ini adalah kesempatan bagi kita semua, apapun keadaan kita, baik itu kita terimbas, bahkan mungkin kita ini saat ini mengalami PHK, kita mengalami gaji kita dipotong, atau kita mengalami kesulitan keuangan karena efek daripada pandemi. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi saudara bagi sesama. Seperti janda miskin itu. Kalau orang lain memberi di dalam kelebihan mereka, itu nggak afdol kata Yesus. Tapi memberi di dalam kondisi kamu kekurangan, itulah yang membanggakan kata Yesus. Ya, itu yang diharapkan di dalam masa-masa pandemi ini. Jadi kita tidak berpangku tangan, kita tidak tunggu keadaan kita lebih baik, tapi kita lakukan saat ini juga. Seperti yang dikatakan Mother Teresa ya, kalau itu sangat terkenal quotes-nya, melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Jadi apapun tindakan kita, sekecil apapun itu, di dalam kondisi seperti ini, asal kita lakukan dengan kasih di dalam hati, itulah yang diperhitungkan Tuhan. Oke? Nah, itu tadi pengantar untuk seluruh tema besar. Ya. Nah, kita akan masuk ke subtema pertama, yaitu Bapa Kami yang Maha Adil. Nah, di dalam subtema ini kita akan merenungkan butir-butir yang ada di dalam doa Bapa Kami. Ya, tadi sudah dinyanyikan oleh Pak Agus, doa Bapa Kami, ya, dan kita akan merenungkan. Di dalam masa pandemi ini, kita tahu semua,
Ya, kita semua harus melakukan apa? Seluruh dunia mengalami pandemi. Lalu kita, semua orang harus memakai apa? Memakai apa? Alat kesehatan, ya, entah itu masker, entah itu ini apa yang buat tutup muka, ini dokter harus memakai APD dan sebagainya. Semua new normal di mana kita harus mematuhi norma-norma kesehatan yang sudah ditentukan, ya. COVID ini menyerang banyak orang, dia nggak pandang bulu, anak kecil, orang orok, bahkan ya waktu itu pernah ada kabar orok, anak apa, ABG, remaja, bahkan orang-orang tua, orang dewasa, semua. Jadi semua diserang, bisa kena, kapan aja kita nggak tahu, di mana kita juga nggak tahu, dan siapa aja kita juga nggak tahu. Jadi ini adalah virus yang mungkin nggak mematikan, tapi nggak bisa dicegah karena kita belum dapat ininya, belum dapat obatnya, ya. Dan ini kejadian ini, keadaan terpuruknya perekonomian ini terjadinya nggak jauh-jauh dari diri kita, bahkan dekat banget, dekat sekali dengan diri kita, ya. Mungkin di sekitar kita di Taman Ratu ini kita bisa lihat orang-orang yang di rumah susun, ya. II saya tuh sering menyebut rumah-rumah yang di sana itu, di pojokan atau di depannya itu, rumah Johan itu, rumah susun. Gue sampai bingung waktu itu pertama kali. Itu ada di rumah, bukan rumah susun, apartemen, dia bilang. Di situ ada apartemen. Gue lagi bingung, di mana ada apartemen. Nah, dekat apartemen sekitar kita ini kita bisa melihat banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, kita bisa melakukan itu. Kita bisa ambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu supaya kita bisa menjadi saudara bagi sesama kita. Oke? Kita akan masuk ke dalam doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada muridnya dengan berdoa yang pertama adalah doa Bapa kami, Bapa kami. Dan Yesus memanggil Allahnya sebagai Bapa. Ya, Yesus memanggil Allahnya sebagai Bapa. Jadi sebutan Bapa adalah sebuah sebutan yang menggambarkan satu relasi yang akrab, yang intim, ya. Dan sebutan Bapa ini juga mengikat kita semua umat beriman, ya. Kita semua umat beriman diikat di dalam satu ikatan persaudaraan karena kita semua memanggil Allah sebagai Bapa. Dan kita juga mengatakan kami, Bapa kami. Berarti kami semua berdoa bersama-sama kepada satu Bapa. Jadi kita semua dipersatukan di dalam satu ikatan persaudaraan dengan satu Bapa di surga. Oke? Nah, ini yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menyapa Allah sebagai seorang Bapa. Yang dikehendaki oleh Yesus di dalam doa Bapa kami adalah supaya kita nggak munafik. Kita tahu sekali bahwa Yesus nggak suka dan dia sering sekali mencelah orang-orang yang munafik, ya. Ahli Taurat dan sebagainya itu sering dicelah dia sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik tahu, ya, apa yang kelihatan di luar nggak sama dengan yang di dalam hati. Karena apa? Dia celah orang-orang Farisi itu. Mereka hanya ingin dilihat apa perbuatan mereka. Mereka ingin dilihat perbuatan baik mereka. Mereka ingin dilihat pada saat mereka berdoa, mereka berdiri di muka pintu gerbang kota supaya dilihat orang dan dipuji orang. Itu munafik. Itu yang nggak mau, yang Yesus nggak mau, ya. Itu yang pertama. Di dalam doa Bapa kami, Yesus nggak mau kita bertindak munafik. Juga di dalam doa Bapa kami, Yesus menghendaki supaya kita mengenal siapa Bapa kita itu, yang kita doa kepada Bapa itu. Yesus mau kita mengenal sosok Bapa itu. Jadi Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengampun, Bapa yang Maha Kasih, ya. Itu yang Yesus mau kita mengenal pribadi
waktu kita berdoa. Ya, Bapa yang mengetahui segala kebutuhan kita, bahkan pada saat kita belum minta, Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan. Bahkan pada saat kita meminta, kita diberi lebih daripada yang kita minta. Itu Bapa kita. Lalu pada saat kita berdoa juga kita jangan bertele-tele. Karena mungkin orang berpikir dengan doa, dengan kata-kata yang bagus, yang panjang, doanya mungkin akan dikabulkan. Enggak juga, ya. Yesus katakan jangan, ya, supaya kita mengenal figur Bapa itu. Di dalam doa Bapa kami ada tujuh permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 bagian. 3 bagiannya adalah kita berdoa kepada Allah Bapa, lalu bagian yang 4 yang di bawah adalah kita berdoa untuk diri kita sendiri. 7 permohonan atau 7 inti. 3 adalah kita fokuskan diri kita kepada Allah, lalu 4 yang di bawah adalah kita fokus kepada diri kita, ya, kepada manusia. Itu yang ada di dalam doa Bapa kami. Kita akan membaca bacaan Alkitab dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan masuk kepada refleksi daripada doa Bapa kami, ya. Di dalam doa Bapa kami ada Bapa, ya. Bapa di dalam bahasa Aram itu Aba. Di dalam bahasa Jawa itu Dedi, ya. Jadi Bapa, Allah yang di surga, yang maha besar, yang maha pencipta, itu diperbolehkan oleh Allah untuk kita semua memanggil dia Aba, atau Dedi, atau Papi. Satu sapaan yang intim, satu sapaan yang dekat. Jadi kalau ada anak, mungkin anak-anak zaman sekarang, nggak usah diajarin, ya, umur 3 tahun gitu, cucu ponakan saya, udah panggil papanya apa? Dedi gitu. Gue sampai bingung, lu ajarin John, kagak, dia bisa sendiri, Dedi gitu, akrab bener gitu ya, Dedi gitu. Kita mah dulu mah boro-boro Dedi, kita panggilnya papa kan, bapak, atau orang Jawa bilang abah, ya, karena orang bapak itu di dalam bahasa Aram atau Arab itu namanya aba. Jadi mirip nih sekarang. Ada orang Sunda yang manggilnya aba kan? Aba itu bapak. Jadi satu ungkapan yang sangat intim yang membuat kita itu menyadari bahwa relasi kita dengan Allah itu adalah relasi yang sangat dekat sekali dengan Bapa. Bapa di surga, seorang bapak, seorang ayah, seorang dedi, seorang aba, ya. Lalu ada kata lagi, kata yang di surga. Nah, kata yang di surga ini yang membedakan antara Bapa di surga dengan Bapa Bapa lahiriah kita. Jadi beda antara Bapa di surga dengan Bapa lahiriah kita yang melahirkan kita di dunia ini. Karena apa? Kita harus menyadari siapakah diri kita sebenarnya. Ya. Saya adalah pencipta. Allah Bapa adalah yang menciptakan saya. Saya adalah yang diciptakan. Allah Bapa adalah yang menciptakan saya. Jadi kita harus menghormati atau mengagumi atau seluruh hidup kita
adalah milik Tuhan, milik Allah Bapa. Jadi Bapa kami yang di surga. Jadi ini adalah menggambarkan Bapa yang Maha Kuasa, ya, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang mempunyai bumi dan segala isinya. Oke? Dikuduskanlah namamu, ya, dikuduskanlah namamu. Kata kudus itu apa? Kata kudus itu adalah kata yang artinya dipisahkan, dikhususkan. Jadi sangat spesial. Dikuduskanlah namamu artinya apa? Yesus mau kita hidup kudus. Ya. Yesus mau kita hidup kudus dengan memisahkan diri kita dari dunia, dari hal-hal yang umumnya terjadi di dunia ini, dengan tingkah laku yang biasa kita temui di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi kudus artinya sesuatu yang dikhususkan, dipisahkan untuk dijadikan khusus, istimewa. Itu. Jadi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, karena untuk menguduskan nama Tuhan kita perlu kudus. Yang kudus nggak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Kalau kita manusia berdosa, oleh karena itu kita harus dikudus dulu supaya kita bisa bersatu dengan yang kudus. Jadi kita harus menguduskan diri. Bagaimana caranya kita menguduskan diri kita? Dengan dekat kepada yang kudus. Ya. Kalau kita dekat dengan lampu, otomatis kita akan kelihatan. Kita ada di dalam terang. Kalau kita menjauh dari lampu, otomatis kita akan mengalami kegelapan. Kita nggak bisa melihat apa-apa kalau kita jauh dari lampu. Ada peribahasa Mandarin ya. Dikatakan kalau orang yang dekat kepada tinta merah, dia akan kecipratan tinta merah. Orang yang dekat kepada tinta yang hitam, dia akan kecipratan hitamnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau kudus, kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan yang kudus. Baru kita dikuduskan. Jadi nggak susah-susah amat untuk menjadi kudus. Deket aja sama Tuhan yang kudus. Deket aja sama Yesus yang kudus. Deket aja sama Allah Bapa yang kudus, kita jadi kudus. Kalau kita jauh dari yang kudus, kita akan jadi kudis. Ya. Jadi kalau mau jadi kudus gampang, deket aja sama yang kudus. Pasti kita jadi kudus, oke? Gampang ya, jangan stres dengan kata kudus ini. Gampang, kita dekatkan diri kita dengan yang kudus aja. Supaya nggak jadi kudus ya. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaannya seperti apa ini? Nah, sebelum kita melihat kerajaan Allah, ini kan huruf besar. Jadi datanglah kerajaan Allah. Sebelum kita lihat kerajaan Allah, ya kita lihat dulu kerajaan di dunia ini seperti apa. Kerajaan di dunia ini adalah kerajaan yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, keserakahan, ketidakadilan. Itu kerajaan di dunia nih. Ya. Kerajaan di dunia adalah kerajaan yang penuh dengan hal-hal seperti itu. Penuh dengan iri hati, serakah, ketidakadilan, ya, yang berkuasa menindas yang lebih lemah gitu dan seterusnya. Itu kerajaan dunia. Lalu bagaimana kita datanglah kerajaanmu? Jawabannya ada di situ. Datanglah kerajaanmu dengan jadilah kehendakmu. Jadi kalau mau kerajaan Allah datang, lakukan kehendak Allah atau nyatakan atau biarkan kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Maka kerajaan Allah akan datang. Ngerti ya maksudnya? Jadi kerajaan Allah itu disuruh datang ke dunia dengan cara bagaimana? Lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita praktekkan di dalam hidup kita, di dalam kita hidup di dunia ini, sehingga kerajaan Allah itu jadi datang ke dunia ini. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi mendatangkan kerajaan Allah itu gampang. Lah, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Ya, di bumi seperti di surga. Nah, seperti apa kalau misalnya kita udah melakukan kehendak Allah supaya kerajaan Allah datang? Seperti apa nantinya? Datanglah kerajaanmu berarti kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ya, bukan kerajaan Allah itu nanti kalau kita udah mati baru kita datang sana. Tidak. Tapi di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berarti di bumi ini sudah terdatang kerajaan Allah, sudah ada kerajaan Allah. Jadi dengan melakukan kehendak Tuhan. Jadi seperti apa itu kerajaan Allah itu? Nih.
Inilah kerajaan Allah. Yaitu ini adalah gambaran tentang keadaan di surga. Ya, keadaan di surga di kitab Wahyu. Jadi di kitab Wahyu dikatakan bahwa kerajaan Allah atau surga itu adalah seperti ini. Di mana singa dan domba itu hidup berdampingan. Nggak jadi musuh, singa nggak makan domba. Gitu. Jadi itulah surga di kitab Wahyu. Jadi singa dan domba hidup berdampingan. Atau ini, kita lakukan yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa itu Galatia 5, 22, 23? Kasih, buah roh. Galatia 5, 22 dan 23 adalah buah roh. Jadi kita menghasilkan buah roh di dalam hidup kita, maka datanglah itu kehendak kerajaan Allah. Kerajaan Allah hadir di dunia ini. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apa ya? Apa lagi itu? Aling bisa nyanyi itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Kasih, damai, sukacita, penguasaan diri. Lupa, nanti dibuka aja ya. Nah, lalu ayat berikutnya adalah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ya Kak. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lihat ya, lihat ini. Ini sering terjadi. Gambarnya, lihat nih. Nah, kita sering kan selama masa pandemi ini kita sering melihat gambar seperti ini nih. Jadi orang gantung-gantungin di pagar di mana gitu makanan-makanan bahkan baju, lalu di situ ditulis silahkan ambil seperlunya, secukupnya. Artinya apa? Kamu boleh ambil gratis tapi jangan serakah. Jangan semuanya diambil sekaligus, tapi ambil yang kamu perlukan seperlunya, secukupnya. Ya. Sering kita lihat nih masa-masa ini. Orang kreatif. Jadi dikatakan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengan permohonan ini kita mau disadarkan bahwa hidup kita ini tergantung kepada Allah. Untuk makanan kami setiap hari aja kami harus mohon kepada Allah. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini saja. Jadi hari ini. Jadi kehidupan kita tergantung kepada Allah. Allah adalah sumber kehidupan kita. Ya. Terus makanan yang secukupnya menampilkan mau menampakkan kepada kita bahwa kita nggak boleh serakah, bahwa kita harus peduli kepada sesama. Kita nggak boleh minta, kita nggak diajarkan untuk minta kepada bapak-bapak berikanlah kepada kami makanan kami untuk misalnya 3 tahun, 5 tahun atau yang berlimpah, enggak. Tapi makanan kami hari ini secukupnya. Oke? Nah, kita diajarkan untuk bertindak adil, karena apa? Kalau kita minta semua, yang lain nggak kebagian, ya kan? Yang lain nggak bagian. Jadi di sini juga kita diingatkan untuk bersikap adil di dalam permohonan kita. Ya, di dalam permohonan kita juga harus bersikap adil. Contohnya lah kayak anak-anak kalau punya saudara ya, anaknya 2 gitu misalnya. Nggak mungkin anaknya yang satu tuh minta semua mainan dia mau. Enggak. Harus diajarkan dari kecil untuk minta mainan yang memang dia mau. Supaya adiknya nanti kebagian. Atau kakaknya nanti kebagian juga mainan. Ya, secukupnya. Yang diperlukan saja. Jadi, nggak berlebihan. Selain makanan,
Ya, di situ dikatakan makanan kami yang secukupnya. Ini adalah makanan rohani ya. Ini adalah makanan rohani. Kita juga memerlukan makanan jasmani. Ini adalah makanan jasmani dan kita juga memerlukan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Makanan rohani adalah persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam komuni. Ya, di dalam komuni, di dalam ekaristi, atau persekutuan kita dengan Allah di dalam relasi kita dengan Allah melalui doa setiap hari, melalui firman, baca firman setiap hari. Itu adalah makanan rohani kita yang kita perlukan. Tanpa itu kita nggak bisa hidup. Bisa hidup tapi kita punya jasmani hidup, kita punya rohani mati. Karena jasmani dikasih makan, rohani nggak dikasih makan, rohaninya mati. Jadi rohani dan jasmani harus sama-sama diberi makan. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam peziarahan kita di dunia ini. Ya, itu perlu sekali. Makanan jasmani dan makanan rohani. Nah, sekarang kan masa pandemi nih, kita nggak bisa kan terima komuni setiap hari atau bahkan setiap minggu. Nah, di dalam misa online, di dalam komuni batin dikatakan apa? Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Artinya apa? Saya merindukan persatuan dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti itu, at least, please, datang Tuhan di dalam hatiku, supaya aku bersatu secara rohani denganmu. Itu komuni batin. Ya. Lalu kita lanjut dengan ayat berikutnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita sudah masuk ke dalam bagian kedua, di mana fokus kita adalah kepada Allah. Fokus kita adalah kepada Allah udah. Ya. Nah, di sini dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini adalah ayat yang paling penting dari seluruh doa Bapa kami ini. Ya. Pusat daripada doa Bapa kami ada di sini. Dengan ayat ini, apa yang mau ditampilkan? Di dalam ayat ini kita bisa melihat wajah Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun. Ya, Bapa yang penuh kerahiman. Bapa yang penuh kerahiman. Ya, di sini di ayat ini kita melihat wajah seorang Bapa yang penuh kerahiman. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, Bapa, maka Dia akan mengampuni kita. Ya, ini wajah kerahiman Allah. Okay. Ya, yang menarik daripada pengampunan ini apa? Yang menarik dari pengampunan ini apa? Di dalam ayat ini dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mau diampuni Tuhan, kita harus pertama-tama mengampuni orang, mengampuni sesama yang sudah menyakiti kita. Itu langkah pertama. Sebelum kita menerima pengampunan dari Allah, kita harus mengampuni sesama dulu. Itu syarat supaya kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Masalahnya timbul apa? Gampang nggak sih kita mengampuni orang? Nggak gampang. Apalagi kalau masalah mengampuni ini adalah masalah yang menyangkut feeling, hati, perasaan. Mengampuni ini menyangkut perasaan. Kalau aku disakiti, bukan cuman badan doang, selain cuman badannya aja yang sakit, yang paling sakit itu apa? Yang paling susah disembuhkan itu apa? Sakit di hati.
Karena masalah sakit hati itu sangat susah untuk di dihilangkan atau disembuhkan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa pengampunan itu bukan soal perasaan, tapi pengampunan adalah soal keputusan. Nggak peduli apakah hati saya bisa nggak mengampuni. Yang penting saya mau mengambil keputusan, saya mau mengampuni. Karena apa saya mengambil keputusan, saya mau mengampuni? Karena pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Ampunilah orang yang berdosa kepadamu 70 kali 7. Itu kata Yesus kan? Ampuni 70 kali 7 itu perintah. Bukannya dihimbau, bukan himbauan, tapi adalah perintah Yesus. Ampuni 70 kali 7. Jadi itu adalah soal keputusan. Kalau perintah itu soal keputusan. Perintah itu bukan soal perasaan. Jadi kalau diperintahkan, kita mau nggak mau harus melakukan. Kita putuskan mau melakukan. Masalah hati, itu urusan belakangan. Susah, benar. Tetapi, puji Tuhan, kita boleh minta sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni, hati kita masih belum bisa mengampuni, tapi kita kepalanya katakan keputusan saya mau mengampuni, kita minta sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni, tapi saya belum bisa mengampuni. Mampukan saya untuk mengampuni. Itu doanya. Pada saat kita nggak bisa mengampuni, hati kita nggak katakan enggak, tapi pikiran kita, kepala kita katakan ampuni, di saat itulah kita harus berdoa mohon kepada Bapa di surga. Bapa, saya mau mengampuni, tapi saya masih belum bisa mengampuni, mampukan aku untuk mengampuni. Ya, itu. Jadi pada saat ini, disuruh ampuni, kita akan melihat figur Bapa yang Maha Rahim, yang mengampuni kita sedosa apapun itu, sesakit hati apapun Allah Bapa di surga. Kalau kita bertobat, kita datang kepada Dia, mohon ampun, Dia ampun. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita refleksikan. Kenapa kita perlu refleksikan? Emangnya kita nggak pernah nyakitin orang? Emangnya kita nggak pernah nyakiti orang dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita? Kita nggak pernah. Pernah kan? Pastinya pasti pernah. Mau sadar mau enggak, kita pasti pernah menyakiti orang. Lah, kalau kita aja pernah menyakiti, masa orang yang menyakiti kita nggak ampuni? Kita mau kan diampuni sama orang yang kita sakiti? Masa kita mau diampuni, kita nggak mau mengampuni? Itu refleksinya. Ya, kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni. Karena kita juga berdosa, kita juga menyakiti orang kok. Itu aja gampang. Ya, keputusannya hanya itu. Lalu ayat berikutnya adalah lepaskan. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, lepaskan kami dari yang jahat. Lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya. Ini manusia-manusia yang digoda sama setan. Manusia-manusia yang digoda dengan keinginan dia, kehendak bebas dia, oleh kedagingan dia. Ini manusia-manusia. Kita nggak bisa lepas, kita nggak punya kuasa untuk melepaskan diri dari kuasa-kuasa jahat ini. Termasuk kehendak kita sendiri, termasuk kedagingan kita sendiri. Kita nggak akan punya kekuatan untuk melepaskan diri daripada itu. Makanya ini sangat direnungkan, ini sangat dalam. Kenapa kita minta dilepaskan? Karena kita tuh nggak kuat, kita nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Nah, kita harus mohon kepada Tuhan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah atau lepaskanlah kami dari yang jahat. Saya mau kasih ini. Matius 26 ayat 41 dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan bahwa roh itu penurut. Jadi di dalam hati saya mau
melawan kedagingan. Saya nggak mau serakah, saya nggak mau iri dalam hati, ya kan? Tetapi kedagingan kita begitu kuat, lebih kuat daripada roh kita. Itu makanya roh kita perlu dikasih makan ya, makanan rohani, supaya roh juga kuat. Kedagingan kita begitu kuat yang memaksa kita untuk tidak melakukan apa yang kita inginkan di dalam hati. Ini yang seperti dikatakan oleh Paulus. Ya, di dalam Roma 7 ayat 19 dikatakan oleh Paulus apa? Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Lihat, jadi dalam ayat Matius tadi bahwa dikatakan bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Dikuatkan oleh Santo Paulus ya di dalam Roma 7 ayat 19 dikatakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Kita semua dilahirkan seturut dengan gambar Allah, kita semua diciptakan baik adanya. Jadi apa yang kita kehendaki lakukan adalah yang baik. Tetapi kata Paulus apa? Bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Itulah kelemahan manusia. Sangat jelas di sini dikatakan oleh Paulus. Bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku lakukan, tapi yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku lakukan. Jadi apa? Hati saya mau berbuat baik, tapi daging saya, kedagingan saya, ego saya membuat saya tidak melakukan apa yang baik, tapi melakukan yang jahat. Makanya kita perlu doa, Bapak kami. Lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari kedagingan kami. Lepaskan kami dari keegoisan kami. Itu ayat ini. Kita perlu sekali di dalam doa Bapa kami benar-benar mohon. Ya, benar-benar mohon. Bapa, lepaskanlah aku dari yang jahat. Yang jahat itu bisa ego saya, kehendak saya yang serakah, yang nggak benar ya. Kedagingan saya dan sebagainya. Lepaskan. Hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan kuasa Allah. Semua ini bisa dilepaskan. Kita nggak kuat untuk melepaskan itu. Bahkan Santo Paulus juga nggak kuat. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, kita udah sampai di akhir daripada permenungan doa Bapa kami, lalu kita akan masuk ke dalam refleksi. Jadi refleksinya adalah, apakah aku setiap hari berdoa Bapa kami? Jadi pada saat saya berdoa Bapa kami setiap hari, ingat butir-butir itu, 7 butir itu tadi. Ya. Jadi pada saat saya melakukan doa Bapa kami setiap hari, renungkan butir-butir itu, 7 butir itu. Apakah aku setiap hari berdoa Bapa kami? Kita renungkan, kita tanya diri kita, apakah saya berdoa Bapa kami setiap hari? Lalu yang kedua, apakah aku menempatkan Allah yang Maha Kudus di atas segalanya di dalam hidup sehari-hari? Apakah saya masih menempatkan diri saya yang utama, kehendak saya yang utama dibanding dengan Allah yang Maha Kudus? Apakah Allah yang Maha Kudus dikalahkan oleh keinginan saya, kemauan saya? Ini kita refleksikan. Okay? Lalu, apakah aku berani berserah diri, surrender kepada kehendak Bapa, supaya kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidup saya? Ya. Apakah saya berani berserah? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku percaya Tuhan yang pegang kendali. Ini, berserah, percaya. Apapun itu, kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat saya. Refleksikan ini. Apakah aku sebagai anak Bapa sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang adil dan pengampun dalam hidupku sehari-hari? Aku sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa yang boleh memanggil Allah sebagai Daddy, memanggil Allah sebagai Papi, memanggil Allah sebagai Abba. Mempunyai sifat-sifat Allah karena diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Apakah sifat-sifat Allah ada di dalam diri saya? Sifat Allah yang adil, yang maha rahim ada di dalam hati saya, ada di dalam hidup saya. Itu
Ya. Oke, cukup untuk renungannya. Jadi jangan lupa foto bersama dan ikut lomba ya, lomba foto. Oke, sampai jumpa di pertemuan kedua. Tuhan berkati. Oke. Oke.